한두 눈에 매력적인 입술 네가 내게 말을 걸 때마다 내 기분은 higher Girl what's your desire 네 심장은 paradise You're beautiful girl can't you see 다들 너를 질투해 걱정 마 girl can't you see 내 눈엔 늘 완벽해 Won't you call me when you get this Masih jalan ke Indonesia itu. Ini nanti keluar jadi tepungnya berapa kan kita tahu. Oh produksinya Haji Dong. Iya, itu kita bayar. Dia produksi per batch. Jadi per batch Haji Dong di Dongkon, per batch Haji apa di Dongkon. Ya. Jadi ada masalah dengan Haji Dong, berarti ketahuan ini. Ya, kita kan juga pengen tahu supplier kita nih nakal nggak, kadang dicampur apa kualitasnya. Ya nanti kita seleksi siapa yang bisa menjadi partner kita. Sama yang saya dengar juga di Cina juga dia mungkin bisa diteris. Kalau misalnya terjadi apa-apa di sini bisa diteris. Iya. Ke Pak Angga, Iya. yang ngeteris lagi. Ayo ngetres lagi. Oh, bat ini punya ini kan nanti di situ ada kodenya. Mau rekol lah, istilahnya ada mau rekolnya ya. Kalau dia terjadi mau rekol, pasti terus diliki yang main. Harus sih kalau sekarang tuh. Oh, Kita pakai cross brand. iya, memang Pak. Suka ngaudit. Soalnya kalau nggak gitu bisnis nggak jelas. Ya, Nanti kalau udah akhirnya sertifikasi, we're the best lah. yang rusak, yang gara-gara rusak seperti satu kontainer. Ini kan proses kemarin 300 kontainer di hold sama Cina. Gara-gara ada beberapa kontainer lolos, ada berjamur, ada isinya tikus, ada isi kecoa. Iya, tikus. Iya, bayangkan dalam karung tuh ada tikusnya, ada ketebalannya 5 sampai 7 mili ya kita ikuti, Iya. gitu kan. Betul. Penjemuran matahari 4 hari kita ikuti, 4 hari atau 5 hari. Penjemuran ini standar 2 jam. Ada yang begini kirim ke Cina, ke Vietnam, ada yang ditepungkan juga, tapi kebanyakan sekarang dikirimnya masih dalam pet food itu kan harganya murah. Kalau open gini mahal harganya. Jadi juga kualitasnya juga beda ya, Mak? Yang ini dari China. Oh, dari ini udah tepung. Ya, ini sama-sama tepung, cuman ini udah pemurnian, udah dibuang selulosnya. Yang coklat ini selulosnya, kulit luarnya. Kalau ini sudah glukomanan murninya. Oh, ini yang putih yang glukoman Ini yang dibilang kalau ibu-ibu biasa bikin Porisa itu Nutrijel, nah ini tepungnya dibikin seperti ini. Ini yang disebut dengan glukomanan. Glukomanan. Nah, kalau ini masih tepung manan. Manan. Tepung manan. Kita sering dengar Pak tepung manan, glukoman, tapi bentuknya seperti apa ya? ini yang ini. Kita lihat nyata. Ini di atas ada juga. Shiratake, ini beras shiratake yang di Jepang. Oke. Nama Jawa sebenarnya kalau di Indonesia kan tiap daerah beda-beda Pak namanya. Kalau di Sunda dulu iles-iles namanya. Oh iya, ilas-ilas. Di Sunda, Ilas-ilas. Di Jawa Barat saya iles-iles atau acung dulu namanya. Kalau Jawa, Jawa porang itu. Tapi karena diviralkan sama Pak Idi ya udah melekatnya jadi porang lebih.
Ya ini diantaranya untuk seperti ini. Diantaranya. Nah ada juga spek yang lain seperti ini tergantung permintaan. Kalau ini kan ada namanya Degen sih Pak. Iya ini Degen, ini Forisa dia pakai ini kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Pokoknya yang namanya pabrik kalau di ekstraksi jadi glukomanan. Tepung orang. Kalau di kita tepung orang atau tepung Kalau glukomanan apa itu? ya itu setelah melalui proses ekstraksi. Orang yang sudah melalui ekstraksi. Ditingkatkan lagi. Dibuang. Ini kan warna coklat ini selulose. Kan ada selaput yang warnanya coklat ini nanti dibuang. Oh, jadi prosesnya glukomanan itu diambil selulusanya ya? Selulusnya diambil ya? Dibuang. Iya. Ini tentu saja selulusnya bisa dipakai juga Pak? Harusnya mungkin untuk kebutuhan lain ya yang menggunakan selulosa. Kayak di glukos untuk difermentasi menjadi fruktos, dia ada alkohol. Kan kita nggak jadikan alkohol karena kalau masalah alkohol Ya. di Indonesia Bahan pembantu untuk itu. susah. Iya. Terus nanti pula untuk masuk BPOM juga susah tembus ke sana. Glukomanan. Maka itu kan aku dengar dari pemerintah, ayo bikin glukomanan di Indonesia. Iya, Jokowi mulai. Jangan kamu impor Ya, ke luar karena begitu Shiratake ke sini harga udah mahal karena ini dari kita gitu loh. Ini Ya. dari kita dikirim. Biasanya kita beli ini ya, ini Shiratake. Balik lagi ke sini nanti. Beli lagi ke sini. Ya itulah makanya harusnya kan ada goodwill dari pemerintah untuk bisa meningkatkan produk orang. Kemarin waktu webinar ikut Pak? Iya dengan Pak Menteri. Menteri, aku juga ikut. Ya ininya gini Pak, bukan kita tidak bisa bikin glukomanan murni. Kalau sudah bikin glukomanan murni kembali kepada persaingan pasar bebas. Iya. Apakah pabrik Indonesia bisa bersaing dengan pabrik Cina? Kan problemnya di situ. Pemerintah nggak bisa proteksi, pemerintah kita kan nggak bisa memproteksi peraturan perdagangan bebas. Jadi pada saat kita lempar ke pasar, contoh saya pernah kirim masuk Forisa $10. Tiba-tiba produk dari Cina $9. Kita turunkan $9, Cina $8. Akhirnya akhirnya perusahaan kita akan habis. Tutup. Jadi bukan masalah bisa atau tidak bisa. Seperti kalau dari government kita nggak bisa. Jadi saya sudah bicara dengan salah satu pengusaha besar juga. Saya bilang Anda kan punya uang triliunan. Itu salah satu ownernya Garuda Food. Anda punya uang begitu banyak triliunan. Kenapa sih nggak bisa bikin yang hanya pabrik senilai 200 miliar kan gitu? Sampai glukomanan murni. Dia bilang apa? Takut. Oke. Jadi bukan masalah bisa Bisa atau orang tidak kita bisa. pinter lah dari teknologi pangan kita, dari ITB, dari universitas besar itu yang ahli kimia apa semua itu kita jago. Bahkan teman saya Dr. Nauri Pusat Atmajaya itu mempunyai hak paten untuk inovasi produk selain minyak porang, dia ada rumput laut juga. Itu juara dunia inovasinya, dia punya hak paten 3 hak paten dunia. Tapi problemnya kita bisa bikin nggak bisa jual. Jadi penjualan di level tertinggi itu masih dikuasai oleh China. Nah, jadi kita lebih memilih untuk menjual ya udahlah kira-kira yang Cina tidak terlalu nekan kita jualan yang begini-begini aja gitu. Itu sih kan. Nah, aku sendiri dengar di Cina juga sekarang lagi membangun untuk yang kualitas besarnya kita punya nanti dicampur untuk mengganti bahan campuran. Cina itu satu pabrikannya aja dari sampai $200 juta satu bangunannya, yang punya Shanghai Pavilion itu kita nggak ada. Kita paling bangunan yang termewah di Indonesia itu paling cuma $10 juta, jadi jauh sekali. Nah, kenapa mereka apakah mereka nggak punya duit? Bukan, duitnya banyak, iya kan? Saingannya itu. Iya, konglomerat kita duitnya bisa puluhan triliun gitu, masa ngebangun 200-500 miliar nggak bisa kan gitu. Atau meng-hire orang yang ahli sekalipun pasti bisa. Problemnya tadi, jadi kita ini bukan tidak bisa bikin, kita bisa bikin, hanya masalahnya pada saat nanti produk kita jadi, kita mau jual kemana. Pada saat kita bersaing, apalagi jangankan di dunia internasional ya, kita sepertinya ada apa pameran di Prancis, ada pameran besar, kita ada pameran di Shanghai, di negara Eropa, di Amerika. Transaksinya akan terkendali apa? Di harga.
kita di dalam negeri saja harga kita kalah sama Cina, apalagi kita mesti di luar negeri. Kan itu artinya di semua barang, tidak hanya orang. Mungkin bapak-bapak ibu pun juga paham lah, barang yang dari made in China itu pasti dia bilang begini, kan saya sempat tanya waktu dengan bayi saya, kenapa anda bikin harga murah? Loh, saya nggak bikin harga murah, anda mintanya murah, gitu kan? Kalau anda mintanya yang kualitas bagus, kita juga bisa bikin kualitas bagus. Nah, pabrikan kita dia tahu orang Indonesia itu pasti akan cari yang murah. Ini $10, ini ada $9, ini ada $8, dia tutup mata, dia ambil $8 udah. Punya dia nggak terlalu pikir, beda-beda dikit nggak apa-apa lah gitu. Aku lihat yang ngomong nyium aroma Nggak apa-apa. di diskon. Iya. Jadi lebih cenderung ke yang Kasus seperti bapak ini. sama kasus yang ada di tempat saya sama. Aku juga udah ke depan perdagangan minta kerannya ditutup dulu ke volume kan. Nggak bisa pak. Ternyata nggak bisa. Kita udah bayar, mereka kirim detektif ke tempat kita. Ya, jadi kita join sama lagi juga nggak bisa. Akhirnya kita nggak kalian, aku beli punya dia, aku repacking jual. Jadi gini, ya yang paling bisa kita repack atau kita bermain di bidang yang tidak main di level mereka. Contohnya mereka main di blue komandan murni yang tadi warnanya putih. Nah, kita main ini aja. Iya. Nah, kita jualannya kemana? Ke pabrik-pabrik bakso, pabrik-pabrik mie yang levelnya bukan nasional ya, bukan kayak Provinsa, Garuda Food, Food. Kan UKM banyak. Jadi prinsip yang kami yang sekarang setelah saya ketemu Pak Menteri itu, ya kita main di bawah meja aja. Nggak kelihatan nongol tapi di bawah banyak gitu. Dan itu masih peluangnya masih besar kan? Sangat besar. Iya, yang penting Karena jalan. pada saat kita nongol seperti ini dengan mudahnya mereka ketok palu dan itu memang peribahasa mereka gitu. Pak, tadi kalau bakso sebagai pengental berarti dia. Iya, dia pengental, absorber juga, sebagai binder juga, sebagai stabilizer juga. Jadi bakso ditambah ini tuh dia akan lebih kenyang dan nggak terlalu gampang Stabilizer, terus Ya. pengental, terus binder tuh penyerap ya. Dia absorb. Iya, menahan airnya gitu. Jadi dengan penambahan ini itu dan juga dia bisa mengembangkan sedikit. Jadi kalau Ada pengembang juga ya. 1 kilo adonan 1 kilo itu bisa jadi 1000 butir teman-teman. Dengan penambahan formulasi yang kita buat itu bisa jadi 1200 biji. Ya, pengembang. Di situ ya. Oh, gini ya, baking powder juga masuk. Bisa. Baking powder masuk ke sini juga, campur dikit ya. Semua, jadi gini, semua tepung dan semua yang mengandung air ini bisa dicampuri dengan ini. Semua, ibu punya produk kue, makanan, apapun minuman. Jadi prinsipnya koran dan tepung itu kalau kita blend itu bisa masuk di semua produk yang mengandung tepung dan air. Ya bisa bayangkan apa aja kan? Semua dibilangin dia bilang semua, gitu kan? Jadi gini kesimpulannya, artinya aku sih tadinya cuma gambarin kita tahu koran, kumbi, kirim, ekspor, pokoknya gitu aja yang kita tahu. Ternyata ini memiliki banyak sekali manfaatnya di lokal. Artinya tambah semangat kan untuk ibu-ibu kan. Oke, tadi kan udah jelas. Untuk kesana urusannya sampai ke Cina-Cina ini biar baik-baik. Ini yang Ilmunya jelimet kalau kita nggak sampai lah ke situ, terlalu jauh. Sekarang kita ingin kerjasama. Artinya apa sih yang bisa ibu Rini mau itu saya bentar lagi mau pensiun gitu loh. Ya. Kira-kira apa Pak? Jadi gini Pak, yang kita harapkan ini bahwa dalam bisnis itu nggak bisa lagi berdiri sendiri. Yang kayak inilah kalau satu gampang dikatakan, kita ingin sinergi kerjasama. Artinya contoh PO kami aja ada 2000 ton chip yang ini. Yang Per apa Pak? per musim. Per musim. Itu Per baru tahun berarti ya? 6 bulan ya. 6 bulan ya. Oke. Ini 2000 ton. Tidak mungkin kami bisa kerjakan sendiri kan itu. Satu, fasilitas terbatas, kedua tenaga kerja, itu yang paling penting. Yang juga pendanaan, karena nilainya aja udah mungkin 100 miliaran untuk satu PO. Saya bisa dapatkan 4 PO. Bahkan pabrik terbesar di dunia pun sudah minta kami untuk supply
unlimited order. Jadi dia bilang berapa aja terserah kamu masuk ya. Saya minta berapa kuotanya, terserah kamu masuk, semakin banyak semakin senang. Artinya ya sudah, berarti sebatas Peluangnya besar sekali. Tapi kan begini Pak, pertanyaan yang selanjutnya, Bapak nggak sendiri, ada juga kan kompetitor Bapak yang sama-sama? Ya, juga di Indonesia ini ada 20 sampai 25 pabrikan yang seperti kami seperti ini, yang lebih besar dari kami banyak. Dan justru ke depan ini bottleneck kita itu di pabriknya kurang. Makanya kami mengundang beberapa yang kemarin kunjungan ke sini Ibu Ningsi, istrinya Pak Badrudin Haiti, Pak mantan Kapolri, dan Pak Badrudin Haiti juga datang. Kami kunjungan ke Subang mencari lokasi untuk pabrikan. Jadi 2 tahun ke depan itu justru yang memproses ini yang kurang nanti. Paling tidak kayak saya merespon Bu Rini waktu ini karena ada rencana bikin begini, tapi memang harus ikutin SOP kita. Ini yang sering salahnya di Indonesia itu. Petani bikin sendiri, hasilnya itu kita harus beli barang yang apa adanya. Disuruh ikutin SOP kita nggak mau. Itu mentality kita, SDM kita tuh kurang. Padahal ikutin saja SOP-nya. Pabrik seperti berapa sih? 10-12%. Oke, dicatat 10-12%. Kalau jemur matahari berapa? 4-5 hari sampai patah, ya sudah ikutin. Ketebalannya berapa? 5-7 mm, ya sudah ikutin. Terus dibersihkan bagaimana? Nah, makanya waktu Ibu yang mau datang itu, mau bikin itu, kami ajak dulu. Kami banyak yang mau nawarkan ini orang bikinan mereka. Datang ke sini tebalnya minta ampun, jamuran lagi. Gitu. Gitu. Terus dipatahkan gitu, dalamnya masih kuning, masih masih minta. Ya. Iya, dia selalu bilang, oh orang yang mana aja beli kayak gitu, ya itu jual aja ke tempat lain. Jadi kami ini sekarang lagi menyiapkan mitra-mitra aktif ya, mitra aktif kita yang sebagai anggota supaya dengan kita. Tapi dia melakukan proses kerjanya ikutin SOP kami. Itu masalah harga ya nanti kan namanya fluktuasi naik turun. Yang penting tidak ada lah namanya bisnis itu merugikan atau membiarkan tekanan diambil orang kan gitu kan. Sebisa mungkin akan kami jaga, kami rangkul. Oke, tadi udah kita udah tanya bottlenecknya pasti di pabrik, benar. Bapak juga udah merayu. Nah, tugas kita kan yang di bawah ke sini ya, kalau mau nyanyiin Pak Abe nggak bisa. Kan. Jadi kita main ke bawah ke sininya. Kita kata Pak Abe kita main yang di bawah aja. Iya. Itu tadi kan SOP-nya dicatat. SOP nanti kan Bapak baru sekilas, nanti ada sama ininya nggak ya? Sampai ya nanti kita bisa kesininya jadi satu. Untuk karena nggak ini aja nanti banyak. Nanti kan MOU, nanti kita buatkan MOU-nya antara tapi kasarannya kan biasanya moisture-nya 10 sampai 12 kalau untuk ini matahari dan semua sama, matahari sama ini tuh 5 sampai terus open. Ya. Terus ketebalan iris 5 sampai 7 mm. Kemasan ini nah saja kan ini juga bisa apa mencapai apa namanya SOP Bapak, paling Bapak juga paling nggak ngasih rekomendasi mesinnya kan? Iya, makanya. Paling nggak misalnya Bapak sekalian beli mesinnya, kita beli mesinnya Bapak. Iya. Sehingga terus kemudian dicuci bersih. Cuci bersih. Nantinya ada SOP-nya. Nah, itu prosesnya cuci bersih itu umbinya dicuci dulu. Iya, dicuci bersih. Bersih banget jadi atau dikupas. Bisa dikupas, tapi sarannya ke depan kalau kami kan di sini problemnya lingkungan kan. Jadi kita kalau nyuci ini butuhkan air begitu banyak. Nah jadi akhirnya kita korek aja pakai sendok, dikerok, nanti tanahnya kita ambil buang. Karena kalau nyuci kan airnya masyarakat ini kan tempatnya jadi tidak sesuai. Tapi kalau memang tempatnya kawasan industri atau jauh dari penduduk, saran saya pakai itu, pakai cuci. Kayak otomasi juga bisa Pak, nanti dibelok-belokin jadi gulung-gulung gini. Sore paling tidak saya lagi meeting, saya bisa telepon balik. Singkong dicuci dulu, baru nanti jadi tepung. Oke, ya. Nanti limbahnya itu kita olah, jadi ada kolom 1, kolom 2, nanti COD, BOD keluar udah boleh. Itu kalau misalnya udah bisa di lingkungannya ada pengolahan limbah. Sebenarnya limbahnya nggak bisa jadi gas nanti. Ya kalau pemilihan Majalengka sama Cirebon itu tepat, karena banyak kan nanam di daerah. Saya sendiri ada 2 hektar di Majalengka, di
itu bisa ngecek. Pak Haji ada 2 hektar, terus kami di Cirebon Pak, aku pengen tahu. Kuningan itu kita ada 20 hektar. Gitu. Gimana Pak? Kalau waktu itu kita sosialisasinya di Perum Polres Jananuraga. Perum Polres Jananuraga itu kalau Pak Bang. Itu waktu itu itu juga nggak ngerti gimana ini. itu kita dengan Bupati ya? Pak Bupati. Oh, aku pernah dengar ini. Nanti terlambat saya mau jadi bupati. Nah, ini. Januari 2000, kan 1 tahun. Taman Nasional Gunung Cermai. Dan mereka juga sangat kelihatan. Oke. Ini apa? Ini dulu mantan Kapolres, sekarang Brigjen Hasanuddin. Masih aktif? Sudah pensiun. Baru pensiun. Oke. Jadi kalau ibu fokusnya langsung ke chips ya? Ke chips. Kalau saya kemungkinan akan membentuk petani-petani di situ. Kebetulan saya punya tanah. Tapi gua juga pengen membangkitkan petani di situ untuk ayo nanam Iya. kita gitu. Mungkin ada satu. Iya, dulu, mana? satu. Aku langsung mau nanam. Jadi di lahan itu kan satu chip, satu contoh Jangan dulu, habisin dulu itu dulu. tanaman. Soalnya Ada sih takut 1000 ditaruh meter kecuali yang mau untuk dipisah, nanam. lokasinya dipisah. Ya, ini soalnya ini kalau bikin asal, bikin bepom, bikin itu mahal biarin deh. Maka kita ngelarin aja. Yang penting kita bikinin ini sesuai SOP-nya. Berarti kita nyobanya ke beliau ini ya. Iya, berupa. Ya udah, yang grupnya itu aja Pak Idong diambil. Ya. Jadi yang apply sini. Nah, jadi kalau karena sifatnya pekerja kita masih harian ya, kalau memang mereka mau istirahat ya istirahat. Oke Pak, untuk pemikiran ini kita kan nanti kan kayak misalnya Bu Rini kan nanti mau bikin chips nanti pakai SOP Bapak. Itu umumnya dari bibit manapun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, kecuali ukurannya minimal 500 gram. 500 gram yang kecil, Sampai ke 500 gram atas. minim ya. Kalau yang kecil-kecil kan kita sortir, kita untuk bibit ulang. Yang tadi itu satu ginian tadi Ya. di bawah ada yang kecil-kecil. Nah, itu hasil sortiran itu. Hasil sortiran. Hasil sortiran itu nanti kita tanam ulang. Saya sendiri nanam dia baru 10 hektaran lah gitu kan. Baru. Tabungan anak-anak, anak-anak saya dua-duanya alhamdulillah udah nanam semua. Apa yang di Bogor itu Pak? Yang di Bogor. Nah besok itu saya ada rapat dengan Kemenko Polhukam sama Kemenhan. Saya kan kebetulan Dewan Pengawas di koperasi itu. Kemudian hari Jumat siangnya kan saya undang makan siang di tempat di villa kami di sana. Itu sekaligus ada program KUR Jawa Barat. Nah, KUR Jawa Barat nanti dengan Pak Haji Dian dan Bank BJB itu kita akan membuka ratusan hektar Oh, jaringannya. berarti Bapak sudah jadi ini ya, udah dengan Bank Jabar udah ini. Sudah support lah Bang Jabar. Support, ya. Bahkan udah di Majalengka udah nanam 2 hektar juga. Selain punya saya Pak Haji juga ada 2 hektar. Kemudian di Garut 1 hektar. Oke. Pertanyaan gini, artinya kan Jawa Barat, Kuningan Cirebon termasuk Jawa Barat. Iya. Misalnya saya punya lahan, saya menjadi binaan Bapak, nah, saya mau pakai KUR, Bapak bisa rekomendasi kan? Bisa, sangat bisa. Jadi gini, ini juga kelompok-kelompok tani sekarang lagi pada semangat lagi bikin. Karena dijanjikan ya bisa. Ya, jadi 1 hektar itu anggarannya 190 juta per hektar. Itu KTP, KK, SKU, ketua kelompok, sama rekomendasi dari lurah camat. Nah itu. Masalah gini pertanyaan kemarin Pak, saya kan KTP Jakarta, tapi Iya. usaha dari Cirebon, itu gimana? SKU-nya minta bisa, yang penting SKU dari desanya bisa mengeluarkan nggak ada masalah. Oke. Desa sih mungkin bisa, Ya. cuma nanti Nanti yang dilihat nanti SKU-nya. SKU-nya, terus jaminan ini juga ya, jaminan sertifikat rumah juga ya. Ya nanti tanpa jaminan. Enggak, artinya Bapak bisa bantu kan rekomendasi kalau memang Bapak kan Bapak ngeliat saya dulu nanti, kenal Bambang gimana lihat. Optekernya di sini semua full. Artinya bisa bantu kan? Seandainya Bapak sendiri, Pak saya mau jadi opteker di lokal ya, optekernya Kuningan, ya itu mungkin nanti ada jaminan karena nilainya nggak segitu Pak, kami butuh nilainya 1 miliar untuk menghandle petani wilayah sana. Nanti kan MOU-nya kan dengan pusatnya di sini, itu seperti itu. Nah itu kalau
petani kan yang tanpa jaminan itu 50 juta satu petani, jadi 1 hektar itu 4 orang. Ya kurang lebih antara 190 sampai 200 juta lah, tapi kurang lebih rata-rata 50 juta per petani tanpa jaminan, bayarnya panen lagi. Nah, itu ini program pemerintah kan, pemerintah menyiapkan 70 triliun untuk orang. Mau dong tuh, saya buka dulu. Ya gimana Mak? 1 hektar 4 orang ya. Ya, jadi- udah kebayang tuh di Kertajati. Sep. Ya, sekarang itu yang bisa maju itu koperasi, kemudian ketua kelompok, kelompok gapoktan ya. Oh, kelompok kita tani. bikin, kita kan udah ada tuh kelompok Ada tani, di koperasi. kita bisa bikin Ya, ajukan gitu. koperasi tadi bisa juga bergabung dengan koperasi kami koperasi Porak Nah, Indonesia ya, itu Sejahtera aja. yang sekali nasional, yaitu koperasi itu. Apa namanya koperasinya? Koperasi Porang Indonesia Sejahtera (KPIS). KPIS. Koperasi Porang Indonesia Sejahtera. Masuk kan? Koperasi Porang itu Sudah sudah. direkam ya? Insya Allah. Oke. Koperasi Porang. Koperasi Porang Indonesia Sejahtera. Ya udah, itu aja. Pakai jaminan juga nggak apa-apa kok Pak. Ya, kalau ada Bayarnya kan pakai apa dipanen gitu kan. ya nanti itu masalah teknisnya nanti dengan Bank PJB. Kebetulan Itu mau bimbing kita kan? Artinya ya, dari awal kan? kebetulan Pak Haji Dian ini Sanido ini di hilirnya, saya di hulunya. Jadi saya bertanggung jawab untuk budidaya. Setiap program petani yang dapat kur itu di training di tempat kami di villa itu di Bogor. Itu bayar? Udah dalam masuk dalam program Oh. 3 juta satu orang, tapi itu udah dimasukkan dalam RKU-nya program kur ini. Nah, itu nanti ada biaya pelatihannya, itu nanti biaya semua oleh BJB, tapi masuk dalam kredit kurnya. Tapi dalam pelatihan itu kan sampai bisa kan? Bapak bimbing terus kan? Nggak Oh iya. nggak putus gitu kan? Enggak, nanti dari bibitnya dari kami, pupuknya dari kami, kontrol monitoringnya dari kami, gitu kan. Nah, itu perusahaan kami nanti yang menjalankan itu Iya, semua. enak gitu udah pernah pusing. Jadi yang penting Bapak petaninya ada. Petaninya kita latih, petani kita undang, kita latih, terus kita juga kontrol clearing, gitu kan. Makanya saya lagi pesan sama Doraemon baling-baling bambu. Itu satuannya hektar ya? Hektar. Oh jadi minimal itu 1 hektar ya? Ya minimal 1 hektar. Jadi itu bisa 1 orang, bisa 4 orang tergantung dari kesiapan petani. Pertanyaan ini lagi, misalnya 1 hektar tapi pindah-pindah di sini 500. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya? Oh, satu hamparan. Satu hamparan kita klaster 50 hektar minimal. Hmm. Jadi satu hamparan, satu kabupaten itu minimal 50 hektar itu satu klaster. Jadi suatu kawasan sebenarnya Kertajati, nah itu satu kawasan itu harus 50 hektar. Itu gunanya untuk ini ya, untuk efisiensi penyelidikan. Ya satu efisiensi, controlling, monitoring gitu kan. Kalau terpecah-pecah kita repot karena dalam setiap komoditi itu ada penyakit teknis, ada penyakit non teknis. Teknisnya itu tadi kayak mungkin kena jamur, kena ulat, kena lain sebagainya. Non teknisnya ya pencurian gitu kan, atau hal-hal lain yang di luar teknis. Itu perlu diminimalisir. Kalau kita bikin klaster satu pintu kan, perumahan Iya. sekarang kan klaster satu pintu, jadi keluar masuk kita juga tahu. Pengawasannya. Nah, jadi nanti akses itu hanya satu pintu gitu kan. Selama ini masalahnya yang paling di Porang apa sih Pak? Dalam Superman itu Masalahnya pencurian aja sekarang ini. Kalau Iya, teknis sih agak hama ada. Hama bisa diatasin. Bisa. Namanya penyakit pasti ada ya. Bisa. Manusia pun ada Terus penyakit. istilah bantet itu bisa diatasin ya? Bisa. Jadi gini, ya kembali lagi kepada bibit aja. Iya, Kan bibit, bibit ya. bobot ya kan istilahnya. Kalau kita salah beli atau Iya. kita salah beli bibit pada saat belum waktunya, terus kemudian juga kualitasnya itu, makanya nanti kita latih mencari bibit. Tapi kan kalau bibit dari Bapak kan udah pasti Bapak Ya, memberikan bibit yang the pasti. best kan gitu loh. Ya karena kita pun nggak mau Membohongi programnya petani, nggak mau. programnya merugikan petani, Iya. sekaligus merugikan kami, karena ke depan itu kita nggak mau lagi pabrik sampai kekurangan bahan baku. Kami sudah hitung satu pabrik ini membutuhkan 500 hektar supporting budidaya dari jaringan sendiri. Oke Pak, pertanyaan mundur lagi. Tadi tahun berapa mulainya?
72 kayaknya. Tahun 19. Kalau sejarahnya ini 1972 dari bapaknya. Bapak ini. Mulai ini ekspor? generasi kedua. Mulai Itu sudah ekspor. Udah ekspor ya? Itu memang dalam bentuk chip. SD. Karena di Indonesia kan tidak pakai, mau pakai apa di Indonesia Iya. seperti ini. Jadi Nggak semua tahu, itu nggak diekspor ke ngerti. Jepang. Mereka itu Oh, berarti. Jepang. Nah, ke Jepang. Nah, tahun 95 pabrik pindah di sini sudah melakukan proses tepung. Oh. Jadi tepungnya tahun 95. Dan di mana pun. Tepung sampai sekarang kirim di Jepang. Nah, terus yang masuk ke lokal? Kalau lokal masih sedikit. Kita masih orientasinya ke ekspor. Nah, sekarang ini baru kami masuk ke sini mulai menyiapkan jaringan-jaringan untuk produk-produk turunannya. Mungkin nanti juga Bapak punya, biasa kan perusahaan besar ada R&D-nya kan, Iya. membuat produk atau ada alumni teknologi pangan. Kemarin juga dari salah satu alumni teknologi pangan saya kasih PR, ini tolong kamu buatkan sesuatu produk apa aja, nanti bahan baku kita siapkan. Kenapa saya berpikir sekarang balik kanan ke dalam negeri, supaya kita sendiri punya ketahanan pangan. Betul. Nah, kalau kita ekspor, punya Barang masuk tangan dulu baru kesini ya. ya, kita ngirit dulu. Kan kemarin itu kita orientasinya ya bisnis kan profit oriented. Kita Iya. bodo amat yang penting jadi duit kan. Iya. Kirim dapat duit. Masalah berpikir. Nah, sekarang kita pluskan, kita dapat duit sekaligus juga memberikan manfaat kepada Iya. kita kepada Jadi masyarakat. nanti di akhirat nanti dapat nilai lebih lah di sini. Ya. Nah, saya dengar sekarang udah mulai berlanjut ke sini loh Mimi kita. Udah ada yang buat. Sudah, ini kan ini kayak gini nih. Ini sudah buatan produk kecil lokal. Ini lokal dari Jawa Timur. Oh, Ini Tahunya, Oh, itu tahu. berasnya. Rasanya beda. Beras, tahu, itu Itu mie. mie, ya. Sama nasi. Ini juga shirataki. Ini rasanya beda. Iya, Ini jadi sama beras kita ya. ini Snowflake. sekarang sekitar ya 160-an Di kilo. mana maksudnya? Di rumah kan. Tapi anakku. Ini anaknya pakai ini. Ya, tapi sekarang Karena dia nggak mau gemuk, Pak. Nah, aku nggak mau gemuk. jadi memang di Itu berapa? Jepang sama Itu di 200. Cina itu mereka Makanya ibu-ibu ya, sorry ya, ibu-ibu atau gadis gadis Iya, itu Nak. selalu bawa yang seperti ini. Dia sih sedikit aja kok. Jadi mereka kalau mau makan Cantingnya. itu cantik gede tuh tuh. Kecil. eh, ya. satu ini Hah? ada yang Dia untuk 2 hari. itu direndam dulu air hangat, Anakku dia makan dulu, Langsung nih berenang. kemudian Udah nggak bebas dia nggak mau mau makan banyak nggak makan. apa-apa. Karena dia ngambil glukomonnya Itu itu. 200. Ya, jadi di dalam nanti Ada yang 180, itu ada ada yang- seratnya. Kalau yang 180 agak warnanya agak kuning, merah kuning kayaknya. Cuma ini kan tepungnya kurang. Ya, kalau dia kayak di Nah, itu juga harus diwaspadai kalau misalnya Cina Tahu udah itu. Betul. Itu Jawa Timur, kata Jawa Timur. kita kembali ke dari itu semua. Kalau Cina udah Kayaknya Iya, itu itu makanya pikiran orang nggak tahu kan. Iya. Jepang ternyata gini-gini doang. Persiapan. Tapi tadinya awalnya gitu, taunya si shirataki made in Jepang. Ternyata. Ya shirataki itu bahasa itu karena yang punyanya ini pemiliknya orang Jepang Iya, juga. pakai ya Kayak kakeknya Amiko itu orang Jepang. Nah, Jadi jadi gimana Bu dari- realisasi ini dari ini kan kita udah ngerti ya kalau pemasaran dari awal Bapak ini udah paham dan aku lihat sih dari historikalnya 72 itu berarti udah kuat banget ini udah misalnya ini babat alas ini pemain porang artinya kita udah nggak ini lagi lah dari partai banyak kan yang baru-baru ini kan baru mempelajari itu masih uji coba meragukan ini kita nanti masuk aja Pak ini nggak masuk ya ketua porang kita ya sebenarnya personalnya mana nggak apa-apa, kita pribadi aja. pribadi aja ya nggak apa-apa ya Ya nggak apa-apa Pak. Mm-mm. Kita ini membuka seluas-luasnya, termasuk juga tata niaga yang saya dobrak sekarang di Jawa Barat. Saya sebetulnya di Jawa Barat juga baru. Saya banyakkan di NTT, di bahkan ngomong-ngomong Bapak asli mana sih? Bogor. Bogor, orang Bogor. Cuma pulang ke Bogor ini baru full 2020 ini. Selebihnya ya motor. Anak-anak saya ngajak pulang, mamanya sih ngajak pulang, ntar aja dulu kita masih. Namanya nggak Bogor. Mamanya Bogor. Tetangga 5 meter dari rumah. Anak-anak Bogor. Penggo. Penggo. Sampai tonggo. Tangga. Dompet tonggo. Itu berapa rumah? 7 rumah ya? Dompet tonggo juga. TK. Saya 5
5 meter ada 21 rumah aja. Kecil udah pandang-pandangan tuh. Iya. Enggak malah. Sama Pertamina, bapaknya di Pertamina, juga di Pertamina. Kalau Pertamina satu komplek terus kemanapun ada. Sekarang anak saya dua-duanya full di Pora. Full di Pora. Karena bapaknya koran. Anak dua ya? Anak dua. Koran semua. Laki-laki perempuan? Yang pertama perempuan tapi masih di Kemensos, masih kerja di Kemensos di Direktorat Fakir Miskin. Tapi dia lebih Apa yang kita ini pemula banget Kak? Apa sih yang harus kita lakukan? kalau saran saya sebetulnya selalu nanam dulu. Tanam ya? Oke. Tanam berapapun jumlahnya. Nah, karena gini, orang akan lebih confident pada saat bertransaksi dengan kita. Orang kan selalu tanya, ibu udah nanam berapa? Bapak udah nanam berapa? Oh saya belum nanam. Nah, orang kan jadi bingung. Ya itu sering banyak yang akhirnya terpentalnya gara-gara dia tidak nanam. Kan kita mau bohong nggak enak. Tapi kalau kita kita nanam juga gitu kan. Walaupun satu pohon kan kita nanam kan gitu. Ya kan? Ya, yang penting nanam. Karena dengan nanam orang kalau nanam satu, orang akan terus bertambah 2, tambah 3. Iya. Oke, kalau tanam saya beli bibitnya bisa dari Bapak ya? Bisa. Supaya kita ada hubungan bisnis nanti. Nah, terus kita juga selain Bapak nanam, Ibu nanam, kami ada program pelatihan juga. Bisa buatkan satu grup. Ada satu teman yang udah menjalankan, jadi bisnisnya dia yang himpun, nanti kita kasih perhitungannya buat dia yang himpun berapa. Oke, kembali tanam dulu. Tanamnya bagusnya di bulan apa Pak? Kalau mau nyemai katak itu dari bulan 8. Semai bulan 8. Jadi bulan 8 Bulan Agustus kita nyemai, terus sampai tumbuh tunas. Nanti bulan 10 tiba hujan pertama ya, udah mulai masuk musim hujan, nah baru kita tanam di kebun. Oke, pertanyaan pada waktu semai boleh nggak di polybag dulu atau langsung? Boleh, di polybag. Memang harusnya di polybag. Oh, Sarannya di polybag. Biasanya di polybag. Saya sendiri musim depan ini Agustus ini rencana 1 juta polybag. Itu kan. Itu untuk karena kan kita mengcover Jawa Barat. Nah, tapi untuk mengetahui ini kita cukup pelatihan dulu dong. Ya kalau mau ke Pelatihan kapan ada? Biasa kita mulai di bulan Juni akhir sih, karena udah mendekati. Ini ikut pelatihan. Ini udah Mei habis. Ini pelatihan Juni akhir. Pakai biaya sendiri nggak dulu ya? Kita kalau one day training itu 1 juta. Kalau 1 malam 2 hari 1 malam itu 3 juta dengan field trip ke sini gitu kan. Kita mah one day aja. Kita udah aja kita Ya. bisa trip ke sini. Ya, One day. itu nanti dapat juga souvenirnya, dapat bibitnya. Juni ya, berarti ada Juni ada. Akhir Juni. Juni. Itu kita batasi 30 orang satu. Kalau enggak, Mama kayaknya punya grup nggak? Kalau punya grup kita dimasukin aja yang 2. Ada kita Bertiga. Bertiga. Ini sama sekali Bu Rini ya, nanti Bu Rini undang yang lain. Hari ini aja dulu hari ini. Kita ada grup Pembula Raya Bestari. Juni, jadi Oh, tanam. yang membula itu saya udah masuk grup kan ya Pak? Oh Ibu udah masuk ya? Udah, kemarin Bapak undang kan? Oh iya, Bu Rini udah masuk. Iya. Itu kita memang harapannya untuk petani nanam tuh jangan karena kuliah lihat di YouTube nanam namanya nanam. Kalau kiblatnya di YouTube nggak jelas, ya kasihan kan. Iya. Nanti katanya, satu musim bisa 3 kilo. Ya, saya sampai nggak jelas ya. Ini bantuannya Pak Tarno ini kayaknya. Iya betul. Karena Pak. saya sendiri sudah lebih dari 10 tahun nanam ke orang Belum itu. pernah ya? Belum pernah mendapatkan dari biji katak tiba-tiba langsung satu musim 3 kilo. Itu yang mengekspektasi terlalu berlebihan gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya Pak, orang jualan bibit. Wah bibit saya ini satu musim bisa 3 kilo. Iya. Padahal bisa mencapai setengah kilo aja udah bagus banget. ya. satu musim. Ada begitu buat hati daerah Jawa Barat tuh. Saya dengar ada yang mafia di situ. Saya kemarin dijebak waktu mengadakan perkumpulan di mana? Di Purwakarta. Saya diundang nama. Itu kan yang penting trust, ya kan. Kalau bicara mengejar keuntungan lebih atau mencari bibit yang jauh lebih murah, ujung-ujungnya kecewa. Nah, mencari harga tertinggi belum tentu dapat harga tertinggi, mencari harga terendah mungkin dapat yang rendah, bisa juga jong. Banyak karena terlihat murah, transfer dulu, ya udah selesai.
Yang paling penting sekarang ini benar cara ibu bapak-bapak datang langsung, ketemu langsung, melihat langsung. Kalau seandainya bertransaksi juga nanti langsung. Sekarang nggak susah kan? Gitu. Saya pertama tahun 2008-2009 waktu mau main budidaya koran, saya langsung cari siapa guru koran. Saya lari ke Pak Toyo di sana. Ya saya berangkat kayak gini, modal waktu, modal tenaga, modal kita biar sana jadi jelas, oh begini caranya. Jadi nggak pernah saya beli di online itu kan, kita harus temuin mereka langsung. Nah jadi tahu kayak sekarang sini bahwa mau bertransaksi chip kepada kami di sini di Sanindo, SOP-nya kita ikutin, kami kontrol ke tempat ibu kan enak. Nanti kalau barangnya udah ada, artinya jelas siapa yang mau beli, nanti ada MOU-nya. PO kita bisa keluarkan. Saya merasa yakin kemarin kan Eko Warpina tuh Senido masuk diucap-ucapkan juga sama Pak Menteri gitu. Oh berarti ini tuh PT CV Senido ini. Ya, kemarin kan Pak Abimanyu webinar di sini. Pak Abimanyu itu sering ke tempat kami gitu kan. Bahkan kemarin ke sini saya bilang Anda bisa kita tempatkan di sini ya tolong nama Sanindonya di ini dong, jangan fasilitasnya dipakai Pak Haji ya. Kemarin pada waktu webinar dengan Menteri pertanyaan itu. Tanya, jadi teman-teman mana Sanindo, wah ini Sanindo yang dikasih buri ini, rasanya semakin kuat gitu loh. Artinya kan nggak kadang-kadang banyak lah orang yang zong kayak gitu ya. Gitu. Oke Pak, balik lagi tadi udah semai di bulan 8, terus nanti ikut pelatihan terus apa lagi? Ya udah nyemai itu kemudian persiapan lahan yang paling penting. Nah itu pengolahan lahan berapa bulan sebelumnya sih Pak? Pengolahan lahan itu kalau bisa saya sih kalau ngikutin pola tradisional terus seminggu 2 minggu sebelum masuk musim hujan itu kita udah mau gali tanah atau balikin tanah. Kalau bisa mekanisasi pakai itu hand traktor, Kultivator kultivator itu kan, atau kalau tapi nggak ada nyangkut juga nggak masalah kan. Mobilnya kalau Iya, patungan. Nanti pupuk kita udah ada juga partner kita. Jadi kemarin tuh saya dapat sosialisasi, dapat pencerahan tentang pupuk kandang. Nah, saya waktu itu berpikir karena murah ya sudah pakai aja lah. Ternyata pas dikasih pencerahan, murah belinya, mahal biaya pemupukannya. Karena 1 hektar itu membutuhkan 10 ton. Nah 10 ton itu kalau yang kerja 2 orang bisa 1 bulan habis waktunya. Oke, bagian pupuk. Yang memupuk itu 1 orang tuh paling bisa mampu berapa karung sehari. Nah ini bayar mahal untuk pupuknya. Nah ini kita sudah riset, kemudian kita bikin namanya Kronik. Itu Kronik pakai Kronik. Ya Kronik. Nah itu bahkan ada yang dari susu juga, susu yang biasa di Cemori itu, nah yang akhir-akhirnya tuh di fermentasi lagi. Nah itu hanya membutuhkan 2 ton dalam 1 hektar, artinya menghemat mungkin harga mahal sedikit, tapi menghemat tenaga kerja, gitu kan? Jatuhnya itu yang lebih lebih murah. Itu yang sering kita itu karena tadi orientasi orang Indonesia tuh maunya murah aja. Oh, kayak kambing tinggal ngeruk sendiri. Nah, padahal dari ngeruk ngangkutin ke mobil, dikirim ke kebun, terus yang kerja itu lebih mahal. Karena bayangkan kalau dengan fermentasi yang sudah kita kelola itu bisa hanya 2 ton, dengan pupuk kandang harus 10 ton. Udah terlalu jauh ya. Kalau Kronik juga ngasihnya juga sama kan? Dia juga untuk ngasih. Iya, tapi kan hanya ini Pak, hanya sedikit Pak. Dia cair atau apa sih Pak? Ada yang cair, ada bubuk juga kan. Yang maksudnya gini, kalau 1 hektar 10 ton Pak, dengan 1 hektar 2 ton kan pekerjaannya lebih cepat yang 2 ton, lebih ringan lagi kan. Nggak perlu gendongin berapa ratus karung gitu. Oke, jadi tadi semai terus ikut pelatihan ini memang pelatihannya bagusnya untuk standarisasi SOP yang betul itu ya, untuk menjelaskan terus habis itu persiapan lahan. Nanti di semai itu kalau sudah tinggi 20 sampai 30 cm, 10 sampai 20 cm pohonnya, baru kita tanam jarak 30 kali 30 atau 30 kali 50. Ya 20 ini mobilnya itu 30. Nah pada saat di Polybag ada masanya nggak Pak? Misalkan gini, saya nih seperti saya udah punya biji kakak. Apa sekarang sudah bisa
Belum, Dimulai di makanya Polybag? kalau di Polybag itu biasa bulan 8, Oh, bulan nanti 8. pindahnya bulan Oktober. 10. Bulan 10 kan standarnya musim hujan itu bulan 10. Iya. Ya udah bulan 10 itu nanti kita pindahkan ke lahan. Tanah. Kenapa dipindahkan ke lahan itu di bulan 10? Ya karena kita nggak perlu nyiram. Iya, karena udah masih Nah, hijau. kalau ibu pakai mekanisasi teknologi pertanian, dari bulan 8 ibu nanam di lahan itu nggak apa-apa. Tapi airnya kan itu 2 hari sekali. Sekarang kita menyiram 1 hektar 2 hari sekali ya. Airnya habis. Yang satu airnya habis, kedua yang Kerjanya kerjanya juga menyerah kan gitu. Nah itu salah satu sebetulnya itu. Nah nanti setelah penanaman tumbuh, mulai ada keluar biji katak, kita lakukan pemupukan ulang. Itu. Jadi pas raya mulai keluar biji katak kita pemupukan ulang, kemudian mulai melakukan penyemprotan. Gitu kan, kita ada pupuk organik cairnya. Salah satu tujuannya untuk merangsang pertumbuhan biji kataknya. Itu dilakukan 2 minggu sekali. Itu teknologi yang kita standarisasikan seperti itu. Sampai masa nanti dorman di musim pertama. Nah itu musim pertama itu dorman biasa di bulan 4 bulan 5. Dorman itu ditandakan dari batang pohon itu menguning. Kuning dia kering, bijinya jatuh, kita kumpulin itu dorman, dibiarkan nanti sampai musim hujan tiba dia akan tumbuh ulang. Nah di musim kedua itu nanti sama proses seperti tadi, pemupukan lagi, penyemprotan lagi, nanti dorman lagi, kita cek kalau ubinya sudah 2 kilo kita panen. Jangan dilewatkan lagi, resiko semakin besar. Kan sayang kalau 2 kilo kita, satu busuk yang parah diambil orang. Oh iya, iya. Iya itu yang paling parah diambil orang. Sama. Oke, jadi kita patokan panen rata-rata Pak, panen umbi 2 kilo itu berapa lama ya? Saya sih mau bikin 3 musim, cuma sekarang ini Pak kelamaan, jadi di bulan 18 kita cek. Biasa di bulan ke-18 ya? 18 sampai 20 kita cek. Ubinya tuh pas kita gali udah 2 kilo atau belum. Kalau kira-kira sudah 2 kilo, lebih baik dipanen daripada kita pengennya 4-5 kilo yang ada hanya di atas kertas saja. 18 bulan berarti 1,5 tahun. 1,5 tahun. 18 sampai 20 bulan. Oke, kan itu dipanen. Berarti kalau panen, kalau misalnya ibu ini mau itu langsung bikin chips ya? Ya. Atau dijemur? Nanti dibersihkan, cuci, nanti baru kita jemur. Baru ini yang dijual ke pasar. Nah itu kan pada saja Pak, itu minimal berapa sih yang harus diangkut? Apa ibu ini harus ngantar ke sini atau gimana? Ya harus diantar karena paling tidak prinsipnya gini, kita tidak membatasi berapapun, tapi kan ongkos kirim kan harus sesuai. Lebih baik Ya banyak kan? sekalian ya. Ya, kalau contoh lah kayak bawa mobil isinya 6 orang, tapi cuma berangkat 2 orang kan sayang. Iya. Kalau Iya. travel kan, waduh, kalau perlu ngetem dulu kan gitu. Karena apa? Karena kekurangan pasti Oke, ongkos. dari pengalaman Pak, biarnya berapa ton sih Pak yang bisa masuk? 1 hektar kalau ikuti SOP kita itu target sekitar 80 ton. 80 ton, dan 80 ton dikirim, ini kan 8 ton basah kan? 80 ton basah, kalau kita proses chip dibagi 6 aja. Proses basah, ini yang kita perlu nih. 80 bagi, kenapa alasan? Rendemennya 6 banding 1. Oh, rendemennya 6. Nah ini dapatnya berapa? 15. Ini Bu paling penting nih. 80 aja ya. 80. 80 bagi 6. Dapatnya 13,3. 13,3 ton ya? Ya. 13,3 ton kalau kita antar pakai kendaraan masih rugi ya? Oh, enggak lah itu saya ngantar 4 ton aja ke Jawa Timur mau untung kok. Oke. 3 ton aja udah ini. Oh, berarti 3 ton Kalau dari sana per 3 ton lah gitu. per truk ya? Minimal 3 sampai 4 ton. 4 ton Ya. di bawah itu nunggu ngumpulin ya? Ya 3 sampai 4 ton dengan harga sekarang ya itu 45.000. 45.000. Ya, 45.000. Itu harganya gimana Pak? Minimal berapa sekarang? Di medsos banyak yang mengatakan bahwa dengan chip ada yang rugi. Itu benar nggak sih Pak? Ya nggak rugi lah. Kalau kan gini, sekarang ibu jual ke sini 7.000, ya kan? 7.000 Kali 80 tadi. 7.000 kali 80.
Kalau basah, harga umbi basah. Angkat 7.000 kali. 7.000. Berarti kan 560 juta kan. Oke. Kalau jadi itu tadi jadi chip 13,3 kali 45. Setelah 598 ya, ada kelebihan sedikit ya. 593, 598. Cuma 20 juta. Sebenarnya nggak worth it karena apa? Karena memang harga chip nggak ideal. Chip sekarang ini kenapa nggak ideal? Karena Cina ini lagi menekan gara-gara kasus kemarin yang 300 kontainer itu yang isinya tikus. Sebetulnya harga ideal sekarang ini kan di posisi 55. Jadi kalau tadi saya hitungkan Ibu 13,3 kan? 13,3 dikali 55. Ini harga yang ideal 731 worth it dengan yang mati kurangi 560. Dengan ibu chip kan, ibu pasti dapat kelebihan 170 juta. Jadi berharaplah Cina sekarang udah mau. Jadi saya tidak menyalahkan China dalam kasus kemarin, saya menyalahkan SDM kita. Iya, memang. Kita ingin mental kita belum siap sebagai prosesor. Kita mentalnya masih mental umbi basah, tapi berusaha membuat chip. Yang tadi yang ketebalnya 57 mili dia sampai 2 cm ketebalnya. Kenapa? Supaya berat. Udah gitu pada saat dipatahkan di dalamnya masih kuning basah. Masih basah. Akhirnya berdampak jamur. Ya kan? Terus pada saat dijemur kan di lapangan. Di situ yang mohon maaf ada kambing, ada awan, ya di situ gitu kan. Nggak disortir lagi, langsung kasih masuk karung, pasti buka di dalamnya kotoran. Ada tikus masuk kejebak di mati di dalamnya ada tikusnya. Nah itu yang membuat kita sendiri akhirnya ditekan oleh China, dan di kasus ini saya tidak menyalahkan China karena saya pun akan begitu. Seandainya supaya datang ke sini bawa barang jelek begitu, masa saya terima aja kan gitu. Harga fructiated porang paling rendah berapa Pak? Umbi basahnya? Umbi basah 5.000. 5.000, paling tinggi? Paling tinggi 12.000. 12 ini ya? Pernah tercapai 14, tapi kalau prediksi pabrik itu paling tinggi itu di 12.000 itu udah sulit untuk produksi normal ya. Rata-rata yang ini stabil di 7.000 ya? 78.000, standarnya 78.000. Untuk chipnya itu di 45 sampai 65. Ya, ini untuk patokan untuk analisa biayanya. Ya. Kira bisa Pak bantu analisa biaya, analisa prospekturnya gitu? Ada, kita prospektus kita ada, kita RAB-nya yang kalau saran saya sekarang itu di RAB kita ada 2, ada RAB dari biji kacang sama RAB dari umbi. Ibu ini itu karena kan kalau kita kan biasa kalau kayak ya baru pemula gini kan kita juga harus hitung-hitung gitu. Karena ini layak nggak sih usahanya kita mau jalankan? Kalau saya kebetulan kan dari basic saya dari teknisi ya, teknisi budidaya. Jadi prinsip budidaya itu kalau modal kita bisa menghasilkan keuntungan 100%, itu bisnis layak dijalankan. Even dia itu 2 tahun. 2 tahun itu kalau bagi 2 berarti 50%. Kalau kita bisa pakai dana bank itu kalau kita hanya 12% atau sampai 18%, jadi masih worth it lah. Itu keuntungan bersih Pak, bukan keuntungan kotor. Jadi setelah dipotong itu masih ada keuntungan 100%. Bayangkan net profit 100% itu di bisnis zaman sekarang. Bisnis apa gitu? Apalah gitu. Ini yang dari aku yang menurut Bapak ada ini analisa dapat kurang lebih segini ya? Iya, itu analisa yang kalau buat saya petani kita itu bukan rugi, untungnya kurang gede. Itu yang sering saya sampaikan, saya sering bicara. Saya petani. Saya 1 hektar rata-rata modal saya 200 sampai 250 juta 1 hektar. Jadi kalau 10 hektar bisa dibayangkan berapa uang yang saya tanamkan. Saya menganalisa hitungan saya berapa? 7.000 kok. Kenapa petani yang nanam mohon maaf cuma 1.000 pohon mintanya 9.000? Tapi dia alasan gini, ya kan bapak banyak, ya salah sendiri kenapa kamu nanam sedikit? Kan gitu. Kalau nanam sedikit pengen dapat, kan istilah sekarang ini apa, pengen dapat pajero katanya. Ya nggak mungkin anda nanam 1.000 dapat pajero. Kalau anda mau dapat pajero paling nggak harus nanam 2-3 hektar.
itu untuk merubah mindset bahwa nanam porang itu bukan barang yang ditanam terus tiba-tiba jadi miliarder. Pak Edi itu menjadi miliarder sudah puluhan tahun, sudah lebih dari 10 tahun dia baru menikmati rasanya dapat uang miliaran. Saya juga mendapatkan uang miliaran, bukan hari ini saya nanam besok saya panen miliaran, jatuh banget uang sekolah saja ratusan juta habis kan gitu. Itu yang ingin kita sampaikan sama petani pemula, menanam porang itu ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Saya kemarin sering posting-posting di grup itu, petani itu untungnya 100%. Kalau lebih dari 100% udah bonus. Pedagang untungnya 5-10%, lebih dari itu bonus. Atau kepintaran kita bikin efisiensi dan negosiasi kepada petani. Pabrikan itu 10-20% keuntungannya. Kenapa 10-20%? Karena dia investasi lebih besar, supaya ada beban biaya yang harus dikembalikan. Kalau itu tertata rapi, yang ini 100%, yang ini 5-10%, pabrikan 10-20%, ini akan berjalan normal. Nggak ada yang namanya potong. Yang di